Ketika orang-orang kafir Quraisy protes, kenapa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad dan bukan kepada pemuda yang mempunyai kedudukan atau dari kalangan bangsawan? Allah ceritain di dalam Al-Quran, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Dan mereka orang-orang kafir Quraisy berkata, mengapa tidak diturunkan Al-Quran ini kepada pemuda bangsawan dari dua kota? Mufassir kemudian menyebutkan kota yang dimaksud adalah kota Mekah dan Taif. Mereka protes, kenapa Muhammad yang mendapatkan Al-Quran? Dia dari kalangan yatim, dia bukan dari golongan bangsawan, tetapi kenapa mendapatkan Al-Quran? Wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Apa yang kemudian Allah jawab pada ayat selanjutnya? Ahum yaqsimuna rahmata rabbik nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kata Allah, apakah mereka yang membagi-bagikan rahmat kasih sayang Allah? Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya. Kami, kata Allah, yang membagi-bagikan. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, di antara mereka ma'isyah mereka, fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia. Allah yang ngasih tuh, kan buat istilah kita ma'isyah. Buat ma'isyah dunia Allah yang atur semuanya. Nahnu qasamna bainahum, kami yang membagi-bagikan di antara mereka ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami yang mengangkat sebagian mereka dari sebagian yang lain beberapa derajat. Pak Bupati terpilih 2 periode, benar yang milih manusia penduduk sini, tapi kalau kita bicara di ayat, Allah yang angkat. Pak Kapolres, Pak Dandim atau kepala-kepala yang lain yang mempunyai jabatan, benar bosnya yang nunjuk, tapi sesungguhnya kalau ayat ini berbicara, Allah pilih. Mereka adalah orang-orang istimewa di hadapan Allah, diberikan amanah, diangkat derajatnya di atas yang lainnya. Allah yang pilih, maka ayat ini menjadi sebuah semangat buat kita. Kalau kita ingin berubah, ada rumah Allah di permukaan bumi ini, ada masjid-masjid Allah di mana engkau bisa bertamu kapanpun engkau mau, terlepas dari kesulitan, terbebas dari masalah, dan hanya Allah yang bisa menyelesaikan itu semua. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwal ghafurur rahim. Kalau Allah sudah berikan kesusahan, enggak ada yang bisa melepaskan diri dari kesusahan itu kecuali Dia. Kalau Allah mendatangkan kebaikan, juga tidak ada yang bisa menahan, karena Allah yang telah menentukannya. Kita menjadi aman. Yang kita pikirin adalah bagaimana kemudian setelah kehidupan di dunia ini. Di dunia, kalau kita nggak pernah menjadi orang yang berbuat durhaka atau menjauh dari Allah, nggak bakal jadi susah. Bahkan setiap hari Pak, hidup kita ditemani oleh Allah. Allah yang firmankan Bu dalam Al-Quran, pengen ditemani terus. Jalan nih di kota Cane ini, ditemenin sama Pak Kapolres, ditemenin sama Pak Dandim ke tempat-tempat yang paling rawan. Kita nggak takut. Di samping kita ada Pak Kapolres, di samping kita ada Pak Dandim. Kenapa? Kita tahu beliau punya kekuatan, punya anak buah. Allah tawarin, Allah akan temani kalian. Ditemani manusia saja kita menjadi aman, karena kita kenal kekuatannya.
Apalagi kalau kita ditemani oleh Allah. Kita tahu kekuatannya, kekuasaannya bukan hanya di Kutacane, tapi di seluruh pelosok dunia, langit dan bumi dalam kekuasaan Allah. Mana yang lebih hebat? Mana yang akan lebih mendatangkan ketenangan ketika Allah menginformasikan kepada kita, wa qala Allahu inni ma'akum, dan Allah berfirman, sesungguhnya aku berserta kalian. Kapan Allah beserta kita semuanya? La in aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa amantum birusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana. Kapan Allah akan selalu menemani kita? La in aqamtumus shalah, tatkala kalian mendirikan salat, wa ataitumuz zakah, dan kalian selalu membayar zakat. Kalau kita salat tidak pernah ditinggal, ayat Al-Quran ini menentukan bahwa Allah tidak akan pernah tinggalkan kita. Kalau Allah tidak akan tinggalkan kita, maka kehidupan di dunia ini terlalu mudah. Terlalu mudah. Jangan-jangan karena kita menomorduakan Allah, sehingga hidup kita dirundung dengan masalah. Coba lihat bagaimana kumandang adzan terdengar, dan lihat perlakuan kita. Apalagi kalau lagi nonton sinetron, adzan udah berkumandang, ntar aja dulu. Padahal saya ngebaca sebuah kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ini ada sebuah kisah seorang adik nguburin saudari perempuannya yang meninggal dunia. Begitu dia kuburin, dalam kitab itu diceritain, dia kemudian lupa dia punya dompet jatuh, ikut terkubur. Begitu selesai dia pulang, di pertengahan jalan dia ingat dompetnya jatuh. Dia pasti berpikir, ini jatuhnya pasti di kuburan yang dia baru saja nguburin saudara perempuan. Digali, Bu. Begitu digali, dia ngelihat langsung dalam kitab itu diceritakan, dan tidak mungkin ada kebohongan karena yang mengarang adalah orang alim. Jamaah, begitu dia lihat itu kakak perempuannya sedang dililit oleh kobaran api. Ya Allah, nggak jadi diambil, ditutup lagi. Tsumma raja'a hazinan bakian. Kemudian dia pulang dalam keadaan sedih dan menangis. Dia nanya kepada ibunya, ya Umma, ma fa'alat ukhti, apa yang telah dilakukan oleh saudara perempuanku? Ibunya bertanya, apa masalahnya denganmu? Masya'nuka, apa masalahnya denganmu? Aku melihat kakak perempuanku, tatkala aku menggali kuburnya, dia telah dililit oleh kobaran api. Ibunya nangis. Ibu yang mana enggak sedih mendengar bagaimana putri kesayangannya sedang dililit oleh kobaran api. Ibunya kemudian bercerita, adalah kakak perempuanmu sering sekali menunda-nunda waktu sholat. Itu menunda doang, Bu. Menunda waktu sholat. Menunda, ntar zuhur kan sampai jam 3, entarlah jam 2. Menunda-nunda waktu sholat saat yang bersamaan tatkala pimpinan memanggil dalam urusan pekerjaan, engkau tidak berani menundanya. Tetapi saat Allah yang Maha Kuasa memanggilmu, akan memberikan hadiah besar. Bukan cuma dunia yang akan kau dapatkan, akhirat juga yang akan kau dapatkan. Tetapi bagaimana kita mendapatkan panggilan itu dan meresponnya dengan baik. Pak Kapolres tadi cerita bagaimana beliau mengeluarkan beberapa jam untuk hadiah, jam tangan untuk hadiah anggotanya yang hafal satu ayat. Subhanallah, itu udah kelihatan bedanya. Apalagi kemudian janji dari Allah Jalla Jalaluh. Bu, ngeri Bu, kalau buat urusan dunia gak bakal ada susahnya kalau kita bersama Allah. Yang kita masalahin adalah bagaimana kemudian setelah kita hidup dari dunia ini. Seorang wanita yang namanya Fatimah bintu Asad, ini adalah bibi Nabi.
Bapak Ibu kalau perhatiin pada saat mindain kuburan, gali kuburan karena ada program pemerintah, itu saya suka mengamati mengapa begitu digali itu tulang belulangnya kumpul di tengah-tengah. Siapa yang ngumpulin itu tulang belulang di tengah-tengah? Kan seharusnya Bu, kalau itu daging badan kita pada saat dikuburin habis dimakan oleh binatang tanah, kudunya dia punya tulang tuh berjejer. Ini tulang kaki, ini tulang paha, ini tulang pinggul, ini tulang badannya, ini tulang kepalanya. Dia lurus. Kenapa pada saat digali itu tulangnya numpuk di tengah-tengah jadi satu? Siapa yang ngumpulin tuh tulang? Boleh jadi ketika Fatimah bintu Asad, bibi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ibu dari Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, diceritakan dalam kitab Hilyatul Auliya, perhiasannya para wali. Pada saat itu Nabi bercerita, lamma matat Fatimah bintu Asad, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'alaiha wa jalasa 'inda ra'siha. Tatkala mendengar Fatimah bintu Asad meninggal dunia, Nabi bergegas untuk datang kepadanya dan kemudian Nabi duduk di sisi kepalanya. Wa qala laha, dan Nabi berkata kepada Fatimah bintu Asad. Ini yang menjadi dalil orang yang mati dia nggak bisa ngomong, tapi perkara dia mendengar, dia masih mendengar. Nabi ngajak ngomong, wa qala laha, udah mati. Kalau kita kursus bagaimana cara memperlakukan mayat, itu diajarin tuh. Kalau mandiin jangan pakai keras-keras tuh ngebasuh badannya, kesian, sakitnya lebih sakit dibanding yang hidup. Kalau ngebawa jenazah kudu yang tingginya sama. Kalau nggak tingginya sama, kesian tuh jenazah yang di dalam keranda, sensitifnya lebih tinggi. Jamaah sekalian berbahagia, apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi kemudian berkata, wa qala laha, dan Nabi kemudian berbicara, berkata kepadanya, yarhamukillah, semoga Allah merahmatimu. Innaki kunti ummi ba'da ummi, sesungguhnya engkau adalah ibuku setelah ibuku. Jamaah sekalian berbahagia, ini yang kemudian menjadi dalil bibi sama kedudukannya dengan ibu. Al-khalah bimanzilatil Kalau ibu kita udah meninggal, maka saudara perempuan ibu kita harus diperlakukan baik seperti ibu kita. Nabi kemudian melanjutkan, taju'ina wa tushbi'inani, engkau rela lapar demi engkau memberikan rasa kenyang kepadaku. Kan semua ibu begitu. Sayyidatuna Aisyah sampai kebingungan melihat seorang wanita ngebawa dua putrinya minta makan, masing-masing dikasih satu korma. Begitu dikasih satu korma tuh anaknya langsung makan dua-duanya. Ibunya pengen makan, begitu pengen makan anaknya dua-duanya nangis. Jadi nggak Bu kira-kira tuh dimakan kormanya? Bukti cinta seorang ibu, dibelah dua dikasih anaknya. Sayangnya kayak begitu. Sayyidatuna Aisyah kebingungan, sampai segitunya seorang ibu rela menahan lapar untuk kedua putrinya, padahal aku telah memberikannya. Sayyidatuna Aisyah bertanya kepada Rasulullah, karena beliau tidak pernah mempunyai seorang anak, nggak tahu gimana rasanya kasih sayang seorang ibu. Ustadz, jangan kata yang baru mau dimakan, yang udah dikunyah Bu, udah dikunyah, pengen ditelan, anak nangis minta, kira-kira ibu telan apa ibu kasih anak tuh? Dikasih anak, kasih sayang kepada anak, bukan hanya mau dikunyah, dari tubuhnya air susu itu diberikan kepada anak. Pertanyaannya Bu, kalau kita pengen makan terus suami kita minta, kira-kira kita kasih suami apa kita telan sekalian tuh? Telan sekalian. Gimana kagak sayang sama suaminya, suruh makan sendiri aja Ustaz. Beda. Giliran suami minta ditelan sekalian, giliran anak diberikan kasih sayang seorang ibu. Itu yang disampaikan oleh Rasulullah kepada Fatimah bintu Asad. Engkau rela lapar
demi untuk memberikan rasa kenyang kepadaku. Wa tamna'ina nafsaki tibat ta'am wa tut'imunani, dan engkau rela menahan dirimu dari makan yang enak demi untuk memberikan makanan kepadaku. Itu seorang ibu. Makanya kalau kita pengen hidup senang, hidup bahagia, jangan pernah nyusahin atau membuat kecewa orang tua kita. Ini kita sedang berbicara bagaimana hidup kita indah kalau kita terus bersama Allah. Jamaah sekalian berbahagia, begitu dia mau dikafani, Nabi buka wa khalla'a qamisahu, Nabi tanggalkan itu komisnya, kemudian untuk dijadikan kain kafan Fatimah bintu Asad. Jamaah, bukan hanya itu, Abu Ayyub Al-Ansari, Umar Ibn Khattab disuruh gali kuburannya. Begitu udah digali sampai hatta balagul lahda, sampai giliran lubang lahatnya atau kalau di Jakarta lubang landak. Kalau dikuburin itu kan ada yang digali lagi ke dalamnya itu. Disuruh naik, sama Nabi suruh naik. Nabi yang turun. Nabi wahafarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi gali dengan kedua tangannya, memperlakukan ibunya seperti itu, yang sebenarnya bibinya. Ada nggak kita pernah melihat seorang anak yang ditinggal mati orang tuanya, ditinggal mati ibunya, kemudian bersedih dia turun menggali sendiri karena dia ingin mempersembahkan ini tempat ibu saya sampai nanti hari dibangkitkan? Gak ada. Yang ada udah bingung, sibuk bagaimana caranya berbagi warisan. Benar gak Bu? Untuk kesitunya enggak. Apalagi suami, biar kata kita cinta banget, boro-boro ketemu nguburin. Kalau di Jakarta Bu, di majelis-majelis taklim itu ada senandung karya Habib Abdurrahman. Beliau mengajarkan kepada ibu-ibu untuk sebelum majelis taklim itu bikin salawatan kayak tadi, cuman pakai bahasa Indonesia. Saya hafal betul satu bait yang mengingatkan, karena dulu waktu kecil saya suka diajak ke majelis taklim sama ibu saya. Ingatan bacaan itu adalah, walau dirimu cantik jelita, Israel datang tiada berharga, suami menangis sebelah mata sambil melirik siapa gantinya. Belum sampai dikuburin, masih di atas tempat tidur, masih di balai. Tuh suami sedih, nangisnya sebelah mata doang, sebelah matanya lagi ngelirik. Mana nih yang takziah yang rada cakepan buat gantinya? Ya, cuman yang saya bingung, apa iya ada orang bisa nangis sebelah mata doang? Tetapi ini sebuah singgungan, peringatan. Siapapun yang kau cintai di dunia ini, pada saat engkau meninggalkan dunia, engkau dalam keadaan sendirian. Tema ini mengingatkan kita bersama Allah, senang, bahagia, indah kehidupan kita di dunia, indah setelah kita masuk ke dalam kuburan, indah pada saat kita dibangkitkan. Orang sukses bukan hanya yang bahagia di dunia, cuman sebentar. Orang sukses adalah bagaimana kemudian dia mendapatkan kebahagiaan pada saat di dalam kubur dan ketika dibangkitkan. Dan Allah menjamin akan berbeda mereka yang beriman dan beramal soleh pada saat hidupnya dan matinya. Maka kita buka, kita temukan dalam surat Al-Ghathiyah, am hasibal ladzina jtarahu sayyiati an naj'alahum kalladzina amanu wa 'amilus salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Ini Tuan Imam, kalau saya ada yang salah ayatnya tolong diingatkan, karena beliau adalah orang yang istiqomah dengan Al-Qur'an nih. Allah bilang, apakah mereka mengira yang selalu berbuat kedurhakaan akan kami jadikan sama hidup dan mati mereka? Kata Allah, gak. Mereka yang hadir di salat subuh, mereka yang hadir di salat zuhur, maghrib, asar, maghrib, isya, mereka salat di rumah Allah. Kata Allah dalam ayat itu surat Al-Ghathiyah, hidupnya
matinya gak boleh sama dengan orang yang gak sholat jamaah. Mereka harus mendapatkan perlakuan khusus, menjadi orang-orang yang diistimewakan, orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunianya dan akhiratnya. Maka Bapak Ibu, dari mimbar ini saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semua, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ayo kita kembali kepada Allah. Fatimah bintu Asad memberi makan kepada Rasulullah, segitunya mendapatkan perlakuan. Bahkan ketika telah digali liang lahat itu, fattaja'a fih, Nabi kemudian berbaring di tempat kuburan itu, biar keringat beliau netes. Disedengin duluan tuh kuburan, saking Nabi sayang sama Fatimah bintu Asad, jangan sampai dia mendapatkan himpitan tanah. Makanya kalau kita ngaji kitab Marokil Ubudiyah, ketemu tuh bab tentang ittija. Disuruh kita miring ke sebelah kanan antara waktu adzan dengan waktu qomat sholat subuh. Setelah sholat fajar kita dianjurkan untuk ittija. Ya Allah, sesungguhnya semuanya terlalu sederhana, cuman kadang-kadang kita yang bikin susah. Iya, orang tua kita Bu nggak mau menyia-nyiakan kita. Saya suka ngelihat pada saat anak saya nangis tengah malam, nangis tuh anak, dia mendapatkan perlakuan dari ibunya, langsung diem. Coba lihat anak-anak yang sekolah nih di SD, SMP atau MTS, mau dikasih tagihan berapa aja dari kepala sekolah, dari gurunya, uang rapot, uang buku, uang baju, totalnya 3 juta misalnya. Tuh anak ibu yang SD gak bakal nangis Bu, dikasih catatan kayak begitu, tagihan kayak begitu gak nangis. Anak ibu yang SMP dikasih tagihan dari sekolahannya 5 juta sekalipun gak nangis. Dia tetap tersenyum, dia tetap tertawa, dia tetap tenang. Kenapa? Karena dia tahu dia bersandar kepada ayah dan ibunya. Gak mungkin ayah ibunya gak nolongin dia. Senyum, dia gak ketakutan, dia pulang dengan bangga dan riangnya. Dia laporan, ayah, papa, ibu, ini dia nih ada tagihan dari sekolahan. Dia gak pikirin, dia bersandar total kepada kedua orang tuanya, gak dapat kesusahan. Kenapa? Bukannya dia bisa nyari duit, bukan. Anak kita belum bisa apa-apa, tapi dia bersandar kepada kita orang tuanya. Jamaah, bila kemudian kita bersandar kepada Allah, sampai Allah berikan sebuah pertanyaan dalam surat Yunus, Qul may yarzuqukum minas samai wal ard amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amr fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakan kepada mereka, ya Muhammad, may yarzuqukum minas samai wal ard, siapa yang memberikan rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Amman yamlikus sam'a wal absar, siapa yang menggenggam menciptakan pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy, siapa yang menghidupkan dari yang mati, mematikan dari yang hidup? Wa may yudabbirul amr, siapa yang ngatur segala urusan? Fasayaquluna Allah, mereka semua akan menjawab Allah. Yang menghidupkan, mematikan Allah, yang memberikan rizki dari langit dan bumi Allah, yang menggenggam pendengaran dan penglihatan Allah, yang ngatur semua urusan Allah. Fasayaquluna Allah. Kalau memang itu jawabannya, maka tanya kepada mereka, ya Muhammad, faqul
afala tattaqun. Katakan kepada mereka ya Muhammad, mengapa mereka tidak mau bertakwa kepada Allah? Maka jamaah, berbuat baik saja kepada Allah, melaksanakan perintahnya, maka hidup kita akan terasa indah. Nah, Allah nggak mungkin menghukum sesuatu tanpa ada kesalahan. Tanya Pak Kapolres, nggak mungkin ada orang nggak punya salah kemudian dihukum. Manusia aja nggak mau, apalagi Allah. Allah bilang nggak mungkin kalian meneteskan air mata. Kita buka surat An-Najm. Wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka wa annahu huwa amata wa ahya. Dan sesungguhnya kepada Allah tempat kembali. Ini yang saya berikan garis bawah. Ini saya pegangin Bu, Pak, ayat ini saya pegangin. Wa anna ila rabbikal muntaha wa annahu huwa adhaka wa abka. Dan sesungguhnya Allah yang membuat engkau menjadi tersenyum, tertawa, dan Dia Allah yang membuat engkau menangis. Benar, sebabnya masalah rumah tangga, masalah suami kita. Benar, masalah rumah tangga, masalah anak kita. Benar, masalah pekerjaan, masalah di kantor kita membuat kita menangis. Tapi kata Al-Quran, Allah biarkan engkau menangis. Allah yang membuat engkau menangis, Allah yang membuat engkau tersenyum. Maka dari rumah Allah ini kita pasang niat, iya, waktunya kita merubah kesedihan menjadi kebahagiaan dengan kita menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Semuanya selesai Bu. La haula wala quwwata illa billah. Kita bersandar total kepada Allah. Kalau saya suka memberikan nasihat kepada santriwan santriwati, tanggung, nyebur aja ke Al-Quran sekalian, ceburin badan kita ke Al-Quran sekalian. Apa yang Allah firmankan di Al-Quran, jalanin. Yang Allah larang, tinggalin. Bila itu sudah terjadi, maka kebahagiaan akan selalu ada dalam hidup kita. Dan bagian akhir, pada kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan diri saya dan kita semuanya bahwa dunia bukan segala-galanya, bahwa ada pertanggungjawaban, semuanya akan ditanya oleh Allah. Ini bagian terakhir diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran Bu. Saya setiap kali ngebaca ayat ini Tuan Imam menjadi bergetar ketika Allah ceritakan dialog antara penghuni neraka dengan penghuni surga. وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. Saya setiap kali ngebaca ini ngebayangin jangan sampai terjadi pada diri kita, apalagi anggota keluarga kita. Wa nada ashabun nari ashabal jannah, dan memanggil-manggil penghuni neraka kepada penghuni surga, an afidu alaina minal ma', supaya berikanlah kepada kami sedikit saja dari minum, au mimma razaqakumullah, atau apapun yang kalian telah mendapatkan rezeki itu dari Allah. Ternyata Allah ceritain di Al-Quran penghuni neraka mengemis-ngemis kepada penghuni surga. Apa yang kemudian dijawab oleh penghuni surga itu? Qalu, mereka penghuni surga menjawab, innallaha harramahuma 'alal kafirin. Mereka menjawab bahwa Allah mengharamkan dua permintaan kalian itu atas orang-orang kafir. Jamaah, bagian akhir ini akan mengingatkan kita siapa yang dimaksud dengan penghuni neraka yang minta kepada penghuni surga. Ayat selanjutnya akan menjawab, alladzina
alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba. Mereka adalah orang yang menjadikan agamanya menjadi cemoohan dan permainan. Alladzina ittakhadhu dinahum lahwa wa la'iba wa gharrathumul hayatud dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadha wa ma kanu biayatina yajhadun. Mereka yang merengek-rengek minta kepada penghuni surga itu adalah mereka yang menjadikan agamanya cuma permainan dan cemoohan, mengaku Islam, mengaku beriman kepada Allah, tetapi ada tetangganya yang sedang kelaparan, dia tidak memberi makan. Mengaku takut dengan api neraka, tapi tetap menghibah, memfitnah saudaranya. Mereka jadikan agama sebagai permainan dan cemoohan. Wa gharrathumul hayatud dunya, dan telah menipu daya mereka kehidupan dunia. Sibuk dengan urusan dunia. Giliran urusan dunia aja dia pakai baju yang cakep. Giliran menghadap Allah apa adanya saja. Kok bisa menghadap Bapak Bupati saja kita pilih baju yang cakep, menghadap Bapak Gubernur saja kita pilih pakaian yang cakep, menghadap Bapak Presiden aja kita pilih baju yang cakep, tapi tatkala engkau menghadap Allah kau remehkan dengan kaos oblongmu. Pada saat engkau menghadap pada raja seluruh raja, engkau anggap itu sesuatu yang biasa. Engkau lebih takut kepada manusia dibanding kepada Allah. Engkau lebih hormat kepada manusia dibanding kepada Allah. Wa minan nasi man yattakhiru min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Kalau benar dia beriman, kudunya dia lebih cinta kepada Allah. Wa gharrathumul hayatud dunya, telah memperdaya mereka kehidupan dunia. Dia tidak takut dengan ancaman Allah. Dia meninggalkan Allah. Dia kerja takut kepada pimpinannya. Allah lihat. Biar kata bosmu tidak melihat perbuatan salahmu, tapi engkau tidak pernah bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah. Benar kau lolos dari urusan dunia, tetapi kau tidak akan pernah lolos dari urusan akhirat. Maka bila engkau menjadi orang yang menganggap dirimu dalam pengawasan Allah, engkau tidak akan pernah disusahkan dalam hidupmu. Yang membuat susah adalah engkau menjadi manusia yang tidak merasa selalu diawasi oleh Allah. Kata Allah, fal yawma nansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza. Hari ini kata Allah, kami akan melupakan mereka seperti dulu pada saat di dunia mereka melupakan kami. Waliyadu billah. Jamaah, maka pada kesempatan kali ini ayo kita raih kebahagiaan dunia dan akhirat. Hidup akan menjadi indah. Dunia kita, akhirat kita. Begitu besar yang Allah janjikan kepada kita. Jamaah, maka waktunya fafirru ilallah. Kita mendekat kepada Allah. Ada yang ingin bertanya, dari mana ceritanya kemudian hidupnya akan bahagia? Bagian akhir, lihat Maryam. Maryam gak kemana-mana, membuat Nabi Zakaria kebingungan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Qala ya Maryamu anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Nabi Zakaria setiap kali datang ke mihrab Maryam selalu ada makanan, padahal enggak kemana-mana. Bertanya Zakaria, dari mana ini makanan? Qalat huwa min 'indillah. Ini dari Allah. Lihat pada seterusnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah.
innaka sami'ud du'a. Ini ayat memotivasi kita. Zakaria istrinya mandul, dia nggak putus asa. Zakaria istrinya mandul, nggak bakal punya anak, dia tetap berdoa, ya Allah berikan aku keturunan dari sisimu. Allah hadirkan Yahya. Jamaah, yang tidak masuk akal bagi Allah mudah, yang tidak mungkin bagi Allah mungkin. Tidak mungkin punya anak, tapi begitu berniaga dengan Allah terjadi. Maka inilah yang akan saya ajak kepada kita pada kesempatan kali ini. Semuanya akan terjadi dengan mudah kalau kita menghadirkan Allah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Kita baca satu suratul Fatihah. Mudah-mudahan perjuangan dari orang-orang yang terlibat di tempat ini, wabil khusus kepada Bapak Bupati dengan berdirinya masjid ini, menjadikan semua orang-orang untuk kembali ke jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memakmurkan masjid. Mudah-mudahan sholat 5 waktunya akan dipenuhi oleh orang-orang yang dia sadar, saya datang ke masjid, saya sedang bertamu kepada Allah. Kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah ridho buat semua perjuangan kita, dan pemimpin-pemimpin kita mudah-mudahan selalu dalam penjagaan Allah, diberikan kekuatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minin amin. Kita angkat kedua tangan kita, kita munajat kepada Allah Jalla Jalaluhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka anta afuwun kafur. Allahumma innaka anta afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau saksikan kami pagi menjelang siang ini di hari yang mulia, duduk bersimpuh bertamu di rumah-Mu. Ya Rabb, kami mohon ampun, ampuni dosa dan kesalahan kami semuanya ya Allah. Jangan Kau biarkan kami berlumur dosa kecuali Engkau memaafkan semuanya. Ya Rabbana, dari rumah-Mu ini, dari tempat yang penuh dengan keberkahan ini, kami juga meminta ya Rabb, ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Ya Allah, sayangi kedua orang tua kami, bagikan mereka menyayangi kami di waktu kecil. Ya Rahman, muliakan ayah kami di dunia ini dan di akhirat nanti. Terlebih ya Rabb, untuk ibu kami, seorang wanita yang telah mengandung kami 9 bulan lebih. Ya Rabbana, mereka berteriak kesakitan, bersimbah darah, bertaruh nyawa tatkala melahirkan kami. Muliakan ibu kami ya Allah, muliakan ibu kami ya Rabb, di dunia ini dan di akhirat nanti. Berikan kami kemampuan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kami. Ilahana, bila saat kami berdoa ini kedua orang tua kami telah tiada atau salah seorang mereka telah tiada, ya Rabbana, kami meminta kepadamu, luaskan kubur mereka. Ya Rabbana, penuhi dengan cahaya, berikan sebaik-baik tempat di sisimu. Ilahana, berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang amanah. Ya Allah, ampuni dosa pemimpin-pemimpin kami, berikan hidayahmu, jadikan negeri ini menjadi negeri yang Kau ridhai. Ya Rabbana, ya Ilahana, ya Dzal Jalali wal Ikram. Di penghujung doa kami, bila waktunya tiba, kami harus berpisah dengan dunia ini, berpisah dengan semua yang kami cintai dan kami miliki. Ya Rabbana, berikan kami karunia husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Sattar, ya Rabbal alamin. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum